Mulai aja ya, Kang. Ya, mulai aja, Sal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari Senin kali ini kita semua berkumpul kembali dalam meeting bedah buku. Bedah buku hari Senin ini akan dipresentasikan oleh Teh Ayu. Mungkin kita mulai saja. Untuk Teh Ayu, kita persilahkan. Oke, kita kasih applause dulu dong buat Teh Ayu sama Teh Winda, teman-teman. Yeay, ya turun Teh Winda. Silahkan Teh Ayu. Semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk bedah buku. Share screen dulu ya. Mangga Teh Ayu. Teh Ayu lagi di pantai, Teh Ayu. Kok udah kesimpulan? Dipercepat ya, Teh Ayu. Jadi buku yang mau aku bedah sekarang itu Bicara Itu Ada Seninya, karya Osudiang. Ini harusnya ada video sih, cuma kayaknya nanti aja di akhir ya. Soalnya tadi dicoba nggak keputar. Di sini aku garis besarnya ada masalah pembahasan solusi sama kesimpulan. Terus, ini ketutupan, bentar. Bicara itu ada seninya. Kalau kita jabarkan satu-satu, jadi bicara itu merupakan salah satu teknik dalam berkomunikasi. Sedangkan seni itu kan keindahan ya, filsafat keindahan, bisa dinikmati dan bisa diapresiasi. Jadi saat kita berkomunikasi itu harus memiliki seni atau bisa dinikmati gitu sama lawan bicaranya dan bisa diapresiasi juga. Yang sering tertemui dalam komunikasi itu masalahnya kayak kurang percaya diri, takut salah, sama omongannya takut nggak bisa dipercaya. Hal penting dalam komunikasi. Yang paling pertama dan utama itu kesan pertama ya. Kesan pertama itu sangat penting karena kamu nggak akan bisa dapat kesan kedua dalam percakapan. Terus yang harus diperhatikan untuk membentuk kesan pertama yang bagus, pertama tetap mata lawan bicara. Terus ini maksud ucapan menentukan kesan pertama tuh apa yang kita ucapin itu bisa jadi karena orang belum kenal siapa kita ya, jadi dia mendeskripsikan kita seperti apa yang kita ucapkan gitu. Terus lebih banyak mendengarkan karena selain kita lagi dikoreksi sama orang itu mungkin ya kayak dianalisis gitu. Kita juga menganalisis dia juga gitu. Terus kedua bicara dengan logika. Teknik komunikasi ini bisa dipakai dalam suatu perdebatan atau saat mengungkapkan argumen. Di sini tuh cara berbicara dengan logika yang baik, yang pertama sertai alasan dalam argumen, konsisten dalam bersikap, gunakan kata-kata sederhana dan tetap tenang. Misalnya kamu ada argumen A nih, kita nggak bisa cuma ngasih tahu argumennya aja, tapi kenapa bisa seperti itu gitu supaya orang lain percaya. Terus konsisten dalam bersikap, misalnya kita lagi berdebat, cuma kita punya pendapat A, sedangkan orang lain punya pendapat B. Nah kita tuh kalau misalnya kita tahu kita benar, maksudnya dalam perdebatan itu ya, yang menanggapi perdebatan, jangan terpengaruh gitu. Kita harus lebih kuat juga argumennya. Terus gunakan kata-kata sederhana. Soalnya kita tuh dengan siapa kita berbicara kan nggak semua orang
ngerti bahasa-bahasa yang sulit. Jadi misalnya kayak kata apa ya? Sederhananya komunikasi juga, sederhana komunikasi itu apa sih? Itu tuh adalah percakapan dua arah gitu. Jadi percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih. Terus tetap tenang. Jadi walaupun em, mungkin kita emang nggak sepenuhnya benar ya, cuma kalau kita tetap tenang, kita bisa jadi dapat nilai plus gitu. Ungkapkan dengan storytelling. Sesuatu akan lebih berkesan saat menggunakan storytelling, karena akan menyentuh perasaan seseorang saat mendengarkannya. Contohnya tuh kayak kisah-kisah legenda, asal-usul. Jadi misalnya kita mau wisata ke Danau Toba, Pulau Samosir. Nah di situ kan ada legendanya gitu. Padahal kita nggak tahu itu sebenarnya asli atau enggak kan. Tapi karena dia memasarkannya dengan storytelling, itu jadi daya tarik sendiri untuk tempat wisata itu. Suara bagus bukan bawaan dari lahir. Suara yang bagus, ucapan yang lancar, terakhir dari sini kita berlatih. Bahkan latar belakang lingkungan yang tidak menjadi acuan untuk tidak berkembang. Ini di sini ada kisahnya Barack Obama. Bentar ya. Jadi sebenarnya Barack Obama itu nggak terlahir dari lingkungan yang bagus atau hubungan keluarga yang baik. Justru dia tuh terlahir dari keluarga yang kurang baik karena kan orang tuanya bercerai gitu, terus ibunya nikah lagi sama orang Indonesia. Nah tapi dia juga kan karena dia blasteran, itu bukan orang maksudnya blasteran gitu ya. Jadi dia tuh kayak dikucilkan sama lingkungannya, tapi hal itu nggak jadi acuan dia untuk nggak berkembang gitu. Jadi si traumanya itu malah jadi energi untuk tumbuh dan menarik dirinya terus menerus. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, aku tuh nggak bisa gitu, karena aku tuh dari lingkungan yang buruk tuh selalu dibully atau apa, itu tuh nggak jadi acuan untuk nggak berkembang. Tips agar lawan bicara berpihak pada kita. Teknik ini biasanya dilakukan saat berpidato atau saat ingin menawarkan sesuatu pada orang lain. Yang paling utama tuh penampilan yang baik. Selalu tersenyum, pupil mata, dan tatapan tenang. Sikap percaya diri, dan gestur yang tepat. Ya. Terus kesimpulannya, komunikasi yang baik itu bukan merupakan bawaan dari lahir, namun bisa dilatih. Sebenarnya aku ada satu lagi sih video. Bentar ya. Cuma aku takut nggak ada suaranya. Coba aja dulu, Tayu. Nggak apa-apa. Coba ya. Ya. Ada suaranya nggak? Belum nih. Nggak Biasa. ada, Tayo. Atau coba kirim, ada link ininya nggak, online-nya kirim ke Kang Tio yang Di YouTube, Kang Oh Tio. iya ada. Bentar. kirim linknya ke Kang Tio, coba.
Malah di mute. Ada suaranya ya tadi ya videonya? Nggak ada. Nih nih, nih, tuh ada suaranya nggak? Bicara itu ada Ada. Oke. Kencengin Kang, tambahin Ada lagi. tapi kecil. Channel ini agar terus berkarya. Caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget. Udah oke Kang. Supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel. Nggak ada suaranya. Semua ucapan bisa disebut baik apabila bisa menggetarkan hati. Ada lagi. Ada nggak? Ada. Oke. Ya. Lep. Kita ulang lah kurang dari sini. Nah. Kali ini saya akan bahas buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-yang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau menjadi pembicara yang baik itu bisa dipelajari dan bukan hanya ditentukan oleh bakat. Bagi dia, sebuah ucapan bisa disebut baik apabila bisa menggetarkan hati. Masalahnya, mayoritas orang tidak tahu bagaimana caranya dan mereka pikir itu adalah bakat dan keahlian yang tidak bisa diperbaiki. Ada contoh yang bagus. Di film The King's Speech, Raja George ke-6 dinobatkan sebagai raja di Inggris saat Perang Dunia Kedua. George mengalami kesulitan dalam berbicara dan selalu gagap. Itu yang membuat masyarakat Inggris tidak menyambut pidatonya dengan baik. Hingga akhirnya dia berlatih keras dan berhasil mendeklarasikan pidato yang luar biasa seperti perang dengan Jerman. Pidatonya pada saat itu sangat menyentuh dan berperan besar dalam menyatukan rakyat Inggris untuk bersatu dalam Perang Dunia Kedua. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, memberikan kesan pertama yang baik. Menurut sebuah penelitian, persentase sebuah perusahaan memilih pegawai baru karena kesan pertama mencapai 66%. Menariknya, waktu yang dibutuhkan untuk menentukan kesan pertama seseorang adalah 1 menit, 3 menit, 5 menit, dan 10 menit. Fakta lainnya adalah, ucapan singkat ternyata salah satu faktor yang penting dalam menentukan kesan pertama. Saking pentingnya kesan pertama dalam sebuah pertemuan, tidak ada kesempatan 2 kali untuk memperbaiki kesan pertama yang buruk. Ingat, janji untuk pertemuan kedua hanya bisa didapat apabila kesan pertamanya baik. Bagi Su, ucapan adalah sarana yang penting untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Dari ucapan, kita bisa memperoleh kesan baik dari lawan bicara dan dapat menunjukkan sisi menarik diri kita kepada lawan bicara. Jadi, bagaimana cara memberikan kesan baik dari ucapan? Su memberikan tips melalui storytelling. Ini merupakan strategi yang bisa kamu lakukan ketika kamu memperkenalkan siapa kamu. Sebagai contoh, ketika wawancara kerja, saat diminta untuk menceritakan siapa diri kamu, kebanyakan orang sibuk menyebutkan spesifikasi dirinya dan kelebihannya sebanyak mungkin. Namun sayangnya, bila apa yang kamu sampaikan biasa saja, malah membuat orang lain tidak terkesan. Itulah sebabnya kamu perlu menggunakan storytelling. Ini adalah cara bicara yang memberikan nilai lebih tersendiri. Ada contoh menarik soal storytelling, yaitu kisah Paul Robert Potts, seorang salesman yang mengikuti ajang Britain's Got Talent. Di ajang itu, Paul merupakan penyanyi pop opera yang punya kisah yang mengharukan. Awal ketika dia naik panggung, tidak ada yang tertarik.
Namun ketika dia menyanyikan Ariane Sundorma dari opera Turandot dengan suara merdu, hasilnya ternyata tidak disangka. Ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Paul untuk berjuang melawan kanker, kecelakaan lalu lintas, pengucilan, dan kemiskinan. Para penonton lalu tenggelam dalam perasaan mereka masing-masing. Kisahnya membuat para penonton menjadi terhanyut, dan setiap kali mendengar nama Paul, kebanyakan orang langsung ingat perjuangan yang dilakukan oleh Paul untuk bisa sukses mengejar mimpinya menjadi penyanyi pop opera. Kedua, kenali dirimu dan kelebihannya. Bagaimana membuat lawan bicara menjadi tertarik dengan kita? Salah satunya yaitu melalui cara menjual nilai diri kita kepada tempat yang diinginkan. Kita harus tahu dulu kelebihan yang kita punya. Jika menetapkan nilai diri terlalu tinggi, padahal kemampuan tidak seberapa, maka tidak akan ada yang mencari kita. Sebaliknya, jika menetapkan nilai diri terlalu rendah, padahal kita ahli di sana, maka kamu bisa kehilangan ambisi dan kepercayaan diri. Sebagai speaking tutor, Su berani meminta honor yang lebih tinggi di bidang yang dia kuasai dan honor yang lebih rendah di bidang yang masih asing bagi dia. Kenaikan honor dia sebagai speaking tutor akan naik secara alamiah seiring berjalannya waktu, ketika namanya semakin terkenal sebagai speaking tutor yang handal. Awalnya, dia tidak langsung menetapkan nilai yang tinggi, tapi dia menetapkannya sesuai dengan pandangan mereka yang menginginkan dia. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apakah perlu banyak nilai lebih yang kita tonjolkan? Bagi Su, penting untuk menjadi orisinil karena keaslian ini yang membedakan kamu dengan orang lain ketika berbicara. Sorry iklan. Cara. Sebagai contoh, ketika Su mengajar kelas khusus wawancara kerja di sebuah universitas di daerah, seorang mahasiswi curhat kalau dia tidak tertarik dengan jurusan yang diambilnya sekarang. Dan itulah yang membuat nilainya kurang bagus. Padahal tahun depan dia sudah mau lulus dan takut tidak diterima kerja. Kemudian Su meminta dia untuk menceritakan kemampuannya. Ternyata mahasiswa ini suka sekali dengan kosmetik. Dia sangat lancar ketika berbicara soal kosmetik, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing produk. Bahkan, mahasiswa itu bisa menebak produk kosmetik apa yang dipakai oleh Su hanya dengan memperhatikan wajahnya. Su lalu menyarankan agar mahasiswa itu jangan berkecil hati, karena dia sudah melampaui kemampuan teman-temannya. Jika Su adalah pemimpin perusahaan kosmetik, pasti mahasiswa ini akan langsung dia rekrut. Su juga menyarankan agar fokus pada hal yang dia sukai dan jadikan itu sebagai keunikan dia saat wawancara. Benar saja, tidak lama setelah mahasiswa itu lulus kuliah, ternyata dia diterima bekerja di sebuah perusahaan kosmetik. Mereka yang setia pada kelebihan yang mereka miliki pasti akan menghasilkan banyak prestasi dalam pekerjaannya. Ketiga, memenangkan pembicaraan tanpa perkelahian. Apakah bisa kita memenangkan argumen tanpa perkelahian? Tentu saja bisa. Itu adalah cara diskusi secara intelektual. Kita bisa melatihnya melalui forum debat. Ada budaya yang menarik dari kaum Yahudi dikenal dengan nama kafruta. Orang Yahudi jarang mempelajari kitab suci Taurat seorang diri. Biasanya mereka berusaha mempelajari kitab ini secara berpasangan atau dikenal dengan metode kafruta. Di metode ini, pelajar secara berpasangan berusaha untuk memahami makna kalimat dalam kitab itu dan berdiskusi bagaimana untuk menerapkannya dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukan cuma berpasangan, kadang mereka juga mempelajarinya dalam kelompok yang lebih besar. Budaya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tradisi orang Yahudi. Mungkin budaya inilah yang akhirnya membentuk cara berpikir yang konstruktif sehingga menghasilkan banyak pemikir hebat di dunia. Sebagai contoh, ada 22% peraih penghargaan Nobel berasal dari orang Yahudi. Mungkin perlu ditekankan, debat itu berbeda dengan cekcok pendapat. Untuk bisa berdebat dengan baik, kita tidak boleh hanya bersikeras dengan pendapat sendiri, tapi perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. Semua ini hanya bisa kita lakukan apabila kita mau mendengarkan. Debat akan jadi kacau kalau semua orang ingin berbicara, tapi tidak mau mendengar. Padahal, dengan kemampuan mendengarkan, kita bisa menang tanpa berkelahi dan bisa menghasilkan debat yang produktif untuk menemukan solusi baru yang lebih baik dari sebuah permasalahan. Kemampuan bicara yang baik bukanlah sebuah bakat, tapi sebuah keahlian yang bisa diasah.
Kemampuan ini akan membantu kamu mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Ya, gitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan, Teh Ayu? Iya, sebenarnya ini masih banyak banget ya yang dibahas, tapi aku takut. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, ya kita kasih aplaus dulu teman-teman buat Teh Ayu. Yeay, atur nuhun. Mangga Ibu co-host Teh Winda, mangga. Terima kasih kepada Teh Ayu telah membedah bukunya yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Nah, jadi kesimpulan yang dari Teh Ayu sampaikan bahwa komunikasi yang baik itu bukan bawaan dari lahir, tetapi bisa dilatih. Nah, kemudian isi buku yang Teh Ayu sampaikan itu berisi bagaimana bicara yang baik, dan juga tips-tips agar lawan bicara berpihak kepada kita. Mungkin dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Iya, nuhun Teh Winda. Mangga teman-teman. Dok, mau bertanya, mau diskusi, mau sharing, masih apresiasi, boleh silakan. Ayo, ini bukunya bagus loh. Ya, aplikatif gitu. Ya, kayak misalkan jadi host, co-host gitu kan, pakai buku ini. Ya, dan betul tadi kata Teh Ayu ya, nggak ada yang terlahir langsung jago gitu ya. Kayak tadi kan ada cerita tuh, Raja George ya, ke-6 ya. Raja Inggris itu kan, gagap loh. Gemeter gitu. Ada filmnya itu, The King's Speech gitu. Pernah dulu nonton. Ya, seorang raja gitu kan. Nah, terlahir nggak langsung bisa ya jadi orator yang hebat. Awalnya gagap gitu, berdiri di depan rakyatnya ya, ratusan ribu gitu kan, jutaan bahkan, gagap. Dia terus belajar, bahkan berlatih gitu ya pada seorang pakarnya gitu ya, terus latihan awal belajar ngomong masih susah kayak gitu ya. Baru setelah beberapa kali beliau jago gitu. Sehingga jadi sekali lagi ya, nggak ada yang terlahir jadi ahli, yang ada hanyalah yang terlatih. Begitu. Ayo. Kayak yo. Nah, kayak yo nih. Mangga kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kang Tio, terima kasih Teh Ayu, Teh Winda sudah memandu bedah buku hari ini. Salah satu penyakit yang diakui gitu ya, nggak pede kalau ngomong tuh sekarang aja gitu ya, di lingkungan teman-teman yang manajemen ketemu tiap hari gitu ya, sudah ada di lingkungan intern istilahnya, masih suka gemetaran kalau ngomong. Nah, teman-teman kalau mau pede itu tuh apa sih yang harus dibangun? Soalnya kalau yang dipikirannya tuh, aduh takut salah, bener nggak ya ini, kayak gitu. Masa yang ini emang penting diomongin? Kadang-kadang suka terlintas seperti itu. Teman-teman gimana cara untuk menguatkan pede gitu, biar bisa bicara di lingkungan intern maupun di lingkungan luar seperti itu. Ya, sebelumnya terima kasih juga Kang Tio, Teh Isti dengan adanya penunjukan paksa gitu ya. Kalau nggak dipaksa itu kadang nggak mau siapa yang mau jadi host, siapa yang menjadi host, kadang-kadang nggak mau takut salah kayak gitu. Nah, biar pede itu harus gimana sih? Atau tadi katanya dilatih, latihannya tuh seperti apa? Mungkin Teh Isti, Kang Tio yang sudah expert ya untuk dalam hal komunikasi gitu bisa berbagi gimana biar bisa pede gitu. Padahal pengetahuannya mah cukup, cuma karena nggak pede ya itu jadi nggak bisa mengkomunikasikannya karena banyak takutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaannya dahsyat nih teman-teman ya. Pasti Nih. ada di dalam pikiran teman-teman juga yang pengen nanya yang sama pasti. Gitu. Karena sama akan juga pengen nanya yang sama kayak Teh Ayu. Kalau Ayo, untuk mangga Teh Ayu ya. izin menjawab ya. Sok. Kalau untuk berlatih sih maksudnya aku juga belum terlalu bisa ngomong di depan orang banyak, belum lancar juga. Tapi dari yang aku tahu dan rasain dan aku lihat juga berbagai kayak di game atau di asli atau karya saya gitu ya, atau di artikel, biasanya kita bicara sama diri sendiri di cermin sih. Itu cukup ngebantu karena kan kalau sama orang lain kita malu. Tapi masa sama diri sendiri malu juga sih. Ya pertama-tama sih emang harus bisa bicara sama diri sendiri di depan cermin, itu tuh ngelatih banget ya. Terus kalau misalnya kita belum terbiasa sama tatap muka orang lain, bisa juga kita ngelatih suara. Mungkin kayak ngirim VN gitu, atau ngobrol itu sama orang luar yang kita nggak tahu gitu. Kan sekarang kalau aku sih sering-sering gitu untuk melatih komunikasi tuh kayak download yang bisa kita interaksi sama orang lain yang di luar atau di mana. Jadi selain komunikasi kita juga bisa bahasa baru juga sih. Terus kalau misalnya takut salah kayak gitu, yang paling penting sih kayak tadi aku tulis itu sikap tenang. Nah kalau misalnya kita grogi, aku pernah baca di Jepang itu ada namanya metode, apa aku lupa metodenya. Jadi itu dia ngepalin jari-jari kita gitu loh. Jadi setiap 5 jari itu ada efeknya kayak anxiety, terus rasa takut setiap 5 jari itu ada efeknya. Jadi kita kepalin jari kita sama tangan setiap jari itu 1 menit. Coba ya, aku cari dulu nama itunya. Namanya mudra bukan Teh Ayu? Nggak tahu, aku lupa kan. Coba inget teknik. Ya, ada beragam nama. Ya. Lupa. Katanya 5 jari itu ada 5 unsur itu, 5 elemen gitu. Tanah, Iya. air, gitu lah ya. Mangga Teh Ayu. Bentar ya, Kang. Sebut Ayu nyari jawaban. Oh ini, jadi mangga sok. ada yang jempol itu untuk khawatir, telunjuk itu untuk rasa takut, jari tengah itu untuk marah, jari manis itu untuk kesedihan. Nah, sama yang satu lagi itu untuk apa nih? Untuk masalah diri itu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa takut atau gugup, itu bisa ngebantu sih. Aku juga kadang kalau sebelum presentasi, untuk nenangin hati, aku cobain teknik itu dan lumayan berefek sih. Gitu aja mungkin dari aku. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, mangga hatur nuhun Teh Ayu. Teh Winda, ya udah. Mangga teman-teman ada yang mau nambahin? Ayo ini para pembicara hebat nih, Kang Ajis, Koko nih. Teman-teman semua, Teh Lisa juga bagus tuh, diam-diam baik tuh. Beliau bagus cara ininya, presentasi juga bagus gitu kan. Tiap masing-masing punya keunikan ya teman-teman ya. Ayo gimana caranya biar pede katanya ya. Apalagi awal-awal ya saat membuka gitu kan ada kayak berat banget gitu. Pikirannya ayo lo gitu. Ayo nanti akan nambah sedikit sebelum teman-teman dulu.
Tuh Abah tuh mau jawab. Ayo Pak Jawab, Jis. saya malu nih. Jadi ada ini salah benar gitu. Iya. Iya, sama. Mangga Pak Jis, gimana? Kalau untuk internal sih apa ya? Theo pernah ngomong kasar nggak sih? Pernah ngelakuin ngomong kasar nggak? Pernah. Pernah. Nah itu kalau tekniknya si Raja Jos itu yang Inggris itu ya, itu dia pelatihannya itu dia ngomong kasar sebelum speech di depan rakyat. Jadi gurunya itu ngasih teori banyak tapi nggak berhasil dilakuin sama si Raja Inggris itu. Akhirnya si gurunya itu punya cara, yaitu suruh ngomong kasar sama si Raja itu. Akhirnya dia berhasil berpidato di depan rakyat Inggris. Itu sih. Abah yang kasar teh maksudnya kayak gimana sih? Bisi kasarnya Abah dan kasarnya aku. Kasarnya menurut Yoyo aja, teriak-teriak aja. Oh, kasar bukan keras ya, kasar ini mah. Iya, kasar sama keras, teriak juga. Gitu. Nanti kan biasa. Gak tahu sih, aku juga pernah ngelakuin kayak gitu, emang work sih kayak gitu. Jadi itu kapan dilakuinnya, Pak? Ya pas sendiri aja, jangan di depan Arya juga, nanti dibantai. Depan si Arya bahaya. Depan Arya dibantai ngomong kasar. Ya, alhamdulillah. Gak tahu ya, itu sih Raja Jos ya. Aku nggak tahu kalau yang lain. Ini teh Bah, Gitu. rajanya yang dikatain kasar atau rajanya bicara kasar Bah? Kasar. Berkata kasar. Karena Oh. emang kan lingkungan raja kan harus ngomongnya lemah lembut ya. Iya. Apalagi di Inggris kayak gitu kan harus etika Ada dan sebagainya. Ada batasan-batasan. Terus dia suruh pidato mungkin ya salah satu itu, jadi nggak bisa speech di depan rakyatnya. Akhirnya dia nyari guru. Detailnya sama Pak Jati kayaknya udah nonton filmnya Pak Jati ya. Lama banget Pak Jis, lupa Iya, Mbak. banget. Ya, Amba ngeliatnya di situ sih. Iya, Apa sih? iya. Emang betul. Film ada ilmunya kan. Emang Iya. dulu juga susah ngomong kan, presentasi, apalagi dulu sering presentasi kan banyak kendala kayak gitu-gitu. Akhirnya banyak cari ilmu kayak gitu-gitulah. Terus nonton film, ada King's Speech itu ditonton. Wah, ilmunya kayak gini, ngomong kasar kayak gitu-gitulah. Ya. Kayak gitu lah. Ya, hatur nuhun Pak Jis. Mangga teman-teman yang lain. Yang Ya. lain. Nuhun. Bu Istia tuh, beliau pembicara luar biasa. Apalagi Iya. sama Pak Fidinya itu Pertanyaannya kan apa tadi nggak nyimak, ada tamu apa? gimana supaya bisa pede ketika berbicara di depan umum. Itu pertanyaan dari Teh Yoyo. Depan anak-anak. Ya, Kan umum ya maksudnya. ya. Kalau aku tuh menjadikan setiap tekanan itu tantangan. Kalau aku sih ya. Jadi misal gini nih. Kayak kemarin nih mau presentasi di depan kementerian, tekanannya tinggi gitunya. Udah apa namanya? Udah deg-degan lah, tapi emang harus latihan Teh Yoyo. Kalau nggak latihan tuh sulit rasanya gitu untuk bisa terbiasa. Yang satu itu latihan, yang kedua kita nggak bisa, kalau berbicara dalam arti ini ya, maksudnya menjadi pembicara di depan. Kalau aku konteksnya ke sana ya, berbicara depan umum tuh misal jadi pemateri seminar, Zoom dan lain-lain gitu ya. Kalau biar pede itu gini, kitanya itu harus berisi dulu, dalam arti gini, kita nggak bisa mengeluarkan isi teko kalau tekonya kosong gitu. Jadi diisi dulu tuh tekonya, baru kita bisa mengeluarkan isi teko. Artinya pengetahuan kitanya itu dibanyakin dulu gitu. Biar ketika berbicara itu ada bicaranya itu lebih berisi gitu ya. Tadi analoginya bahwa kita nggak bisa teko itu nggak bisa ngeluarin kalau isinya kosong. Jadi si tekonya harus diisi dulu, pengetahuan kitanya ditambah dulu. Yang keduanya latihan, harus sering latihan dari forum kecil aja, jangan banyak, jangan yang gede-gede dulu forumnya, kayak forum yang sekarang nih gitu kan, kecil nih, cuman karyawan kita doang 16 orang, kemudian orang-orang di sini kan udah kenal kita, jadi kalaupun ada salah masih memaklumi. Sering seperti ini juga sebenarnya kan latihan buat kita berbicara depan umum, yang nantinya dari yang 16 kita naik ke 20 penonton, terus ke 30, ke 100, dan itu akan terbiasa gitu. Dan itu kuncinya, kalau misalnya nggak dibiasain ya susah juga gitu.
Walaupun itu ya itu tadi latihannya bisa dengan banyak cara. Latihannya walaupun gini, kadang-kadang latihan sendiri dengan latihan real langsung kayak gini tuh beda rasanya kan. Latihan sendiri mah ngomong sendiri di kaca gitu ya. Nah beda rasanya dengan kita langsung terjun kayak gini. Jadi ya Teh Yoyo bertanya, mengeluarkan pendapat di forum-forum kecil seperti ini tuh sangat membantu kita biar terbiasa gitu. Itu sih dua poin tadi. Kitanya dulu isi dulu gitu ya tekonya, kemudian nanti berlatih itu doang. Tuh Kang. Ya, hatur nuhun. Ini langsung nyerap dari pakarnya, Pak Dr. Vidi. Kayaknya minggu depan kita training public speaking deh sama Kak. Harusnya sih gitu. Kalau pakarnya emang Vidi karena memang beliau di situ ya. Komunikasi. Ayo kalau misalnya Senin kapan mau praktek gitu ya. Karena kan itu mah dan memang ada step by step-nya kan. Sebenarnya kan ada step by step-nya harus ngapain dulu gitu kan, dari mulai kata pembuka teh harus gimana, terusan mata harus gimana, tangan, gerak tubuh, bahasa tubuh lain itu memang harus dipelajari gitu. Ya kalau mau belajar hayu bisa minta Kang Vidi. Tunggu ya, Bu. Kan gratis, coy. Yes, ada sertifikatnya loh. Dari mana? Kita kan dulu Pak pernah ikut kelas. Oh iya benar. Yang di hotel ya? Yang di hotel ya. Alhamdulillah bagus emang. Teman-teman nantilah kita minta tolong ya ke Kang Vidi ya buat belajar gitu ya sama-sama gitu. Iya tadi betul ya apa yang disampaikan Teteh udah hampir semua menjawab ya teman-teman, karena apa yang sepengalaman hamba juga dulu ya, terakhir kali yang ngerasa deg-degan banget tuh pas sidang tesis tuh, wah itu luar biasa. Jadi ternyata ini ada satu rumus yang akan dapatkan dari salah seorang guru ya, yang karena tipikal orang introvert ya itu double, nggak pedenya double teman-teman. Ya bukan hanya orang extrovert gitu, tapi bagi orang introvert itu double dia itu. Ya apalagi ada trauma masa lalu ya, di mana dia itu pernah ketika tampil di depan umum terus diajak teman-temannya diketawain gitu kan, itu double, triple malah. Ya mungkin teman-teman pernah ada yang ngalamin gitu yang seperti itu ya. Nah setelah naik gunung lewati lembah gitu kan belajar. Kamu masih belajar ya sama kok. Coba aja lihat ya gitu, ketika membuka itu masih ada deg-degan dan lain-lain biasanya di awal. Ya, dan ada satu ya, cuma satu aja ya teman-teman. Satu trik gitu ya. Yang bisa teman-teman bisa langsung aplikasikan, terapkan ketika mau ngobrol di depan umum, dan ini works ya. Gitu bagi Akang sendiri, ngalamin sendiri, ini kok bisa ngerubah gitu ya. Yang awalnya deg-degan banget gitu kan, apalagi pikirannya ngebisikin ke kita, ayo lo nanti ditawain lo, nanti salah lo gitu, ada loh pikiran kita itu. Nah ternyata rumus sederhananya apa coba? Jadi ya ketika kita hendak presentasi pasti ya, tadi udah betul disampaikan oleh Bu Isti, harus ada persiapan, harus sering latihan, betul itu 100% betul ya. Nah, Akang dulu pernah tuh habis banyak persiapan gitu, latihan terus gitu, kok masih ada deg-degannya, ini kenapa gitu kan? Ya. Nah, ternyata ketika kita mau presentasi nih, ya, hadirkan satu emosi. Emosi apa? Emosinya itu emosi cinta, teman-teman. Cintanya bukan cinta ke lawan jenis ya, bukan. Tapi welas asih. Niatkan dengan tulus bahwa kita itu ingin berbagi, ya. Pahami dulu itu. Ya, tulus aja. Jadi keluar itu bukan dari pikiran. Kalau pikiran itu pengennya aku harus bisa membuat kesan yang terbaik gitu. Aku takut salah kayak gitu. Pikiran itu begitu loh. Tapi hati enggak, teman-teman. Ya, jadi ketika kita mau presentasi, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, gitu kan. Bisa sebelumnya zikir gitu ya, mengingat beliau gitu kan. Minta diberikan kedamaian, ketenangan. Ketika ngomong, si cinta atau kedamaian itu dia punya kecerdasan sendiri. Seriusan, cobain deh. Dia kalau misalkan apa ya, ini akan kalau misalkan teman-teman mengamati ya setiap kali mau buka acara atau apa-apa, itu mengakses itu dulu. Yang diakses itu dulu. Tenangan batin. Kalau nggak tenang, kacau.
ya. Wong berusaha untuk tenang aja ketika berbicara awal-awal itu pasti ada. Karena nafasnya biasanya kan kurang stabil. Bener nggak sih? Ini juga masih ngos-ngosan ini. Yes. Ya gitu teman-temannya. Jadi hadirkan rasa tulus, rasa cinta, ingin berbagi apapun ya. Karena kadang kayak tadi ya Teh Winda misalnya, kan dadakan teman-teman. Kita nggak bisa kadang ada momen khusus di mana kita disuruh berbicara depan umum itu dadakan. Kita nggak ada persiapan. Ayo, kayak gimana? Ya, nah guru Kang termasuk Kang Vidi ya ngajarin bahwa ketika kamu diminta membuka acara atau jadi host dan dadakan, ya ingat dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan ketika tenang itu munculnya cinta gitu, dan itu alamiah loh, namanya itu humor itu kan nggak terlalu serius, jangan dibikin terlalu serius. Ternyata kalau terlalu serius ya pikiran kita akan memunculkan niatnya itu udah nggak benar, niatnya itu untuk membuat orang lain terkesan misalnya gitu. Salah itu ya, pasti yang mainnya ego, yang berbicara ego kacau. Akang ya ini mah ngalamin sendiri gitu kan, dan itu masih sering dilakukan kesalahan itu tuh, karena yang namanya imannya hati kan naik turunnya teman-teman. Coba aja teman-teman ketika habis sholat itu tenang ya, terus ada masanya di mana harus berbicara depan umum tuh enak loh ngobrolnya, seriusan, tulus gitu yang keluar tuh ya, bukan yang dibuat-buat ya gitu kan, apa adanya yang dikeluarkan oleh hati kita itu. Dan nanti Allah memberikan ilham pada hati kita untuk mengucapkan sesuatu yang memang tulus datangnya itu, dan itu alamiah gitu ya, deg-degannya hilang. Biasanya seperti itu Teh ya. Jadi sekali lagi munculkan rasa cinta itu teman-teman ya, keinginan untuk berbagi dengan tulus apapun ya yang diminta pas pada saat itu gitu. Jadi diri apa adanya gitu Teh ya. Ya, dan juga ini masih ada uang sekelas Mario Teguh aja ya. Beliau pernah kan ngasih seminar tentang public speaking. Mario Teguh loh, yang jam tayangnya udah luar biasa ya. Beliau cerita bahwa saya yang speaker udah sekian puluh ribu jam terbangnya, sekian juta audiens. Ketika berbicara di depan umum itu masih ada deg-degannya, masih ada loh. Ya, jadi itu nggak hilang ya. Hanya diredam dengan niat yang tulus tadi itu. Niatkan untuk berbagi, untuk nolongin orang lain, itu ego akan sendiri dengan itu turun, dan kita ngomongnya itu dituntun gitu ya. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Cobain deh ya, jangan jadi konsep ya, cobain ketika mau membuka acara atau mau ngobrol aja, nggak usah ngobrol dengan banyak orang ya, ketemu teman baru itu bisa loh diterapkan, serius. Biasa kan ada ya rasa grogi gimana, tapi ketika kita meniatkan itu dengan tulus, ya Allah mau silaturahim gitu kan ya, mau ngebantuin, mau nolongin, mau hibur, enak gitu. Tapi dituntun ngobrolnya itu sih ya, kalau yang biasa dilakukan ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu, karena panjang banget loh ya public speaking itu gitu kan, long life gitu, belajarnya itu sepanjang hayat itu tuh ternyata gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Teh. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Tio teh istilah ayu dan teman-teman kaji. Pak Koko enggak, Pak Koko ayo dong. Enggak, Pak Koko. Aku mau nanya loh, padahal kalau lihat masih Kak Teh Yoyo udah bagus ngomongnya. Udah bagus. Ngomel itu mah bukan marah-marah berarti. Kayak lebih hari marah gitu Teh Yoyo daripada Koko. Cuman ya itu sih, kayak misalkan kalau kita udah menguasai materinya ya kayaknya ngalir aja sih kalau udah pegang mic misalkan kayak gitu. Apalagi kalau udah kita praktekkan nih teorinya misalkan, udah mempraktekkan ya insya Allah ngalir terus sih. Kan Teh juga pernah jadi pembicara di Kelon ya. Iya, gitu, luar biasa beliau. In-house beliau di hotel. Isi materi. Dulu juga pernah sama agennya. Sama mitra di hotel. Dulu. Kirim kalau materinya udah kita kuasai mah insya Allah sih lebih enak ngomongnya. Jawabnya juga lebih, kan yang bikin kita deg-degan tuh kan takutnya kita nggak bisa jawab pertanyaan dari audiens kayak gitu kan ya. Bisa gitu. Kalau kita berbicara yang kita kuasai mah ya insya Allah sih pede aja. Betul. Oke, nuhun Pak Koko. Mangga Pak Ajis. Iya, mau nanya kalau hamba mah gini
Justru yang masih belum terpecahkan teh ketika menyiapkan materi yang tadi Teh Isti bilang tuh, detail gitu kan ya, materi dan sebagainya. Ketika kita mulai start, itu suka hilang semuanya. Iya. Ya sama. Itu aku belum dapat iya. kayak gitu. Ilmu dari tesnya aku belum dapat. Kita tanya langsung ya ke pakarnya. Justru kalau ada data nggak terkonsep, terus keluar sendiri. Nervous, grogi, aduh ya. Kayak gitu. Justru kalau malah nyiapin materi bener-bener kayak gitu, suka hilang jadi nggak terkonsol. Kayak gitu. Gimana Baji? Enggak deh. Kalau udah biasa kali ya. Kalau baca sumber banyak, cuman aku tekniknya gini sih, bisa gini nih. Kayak kemarin nih, contoh yang terbaru kemarin kan aku presentasi di kementerian. Mereka kan cuma ngasih tema kayak gini. Temanya itu memanfaatkan infrastruktur digital untuk ekonomi kreatif Garut kayak gitu ya. Mereka cuma ngasih itu aja. Kan aku juga sebenarnya gitu kan baru dengar infrastruktur digital ya. Selama ini kan aku taunya infrastruktur itu jalan gitu kan, jembatan. Rumah gitu ya. Oh, ternyata digital itu dikatakan juga sebagai infrastruktur kan akhirnya. Cari dulu nih infrastruktur digital tuh apa. Nah, udah ketemu, oh ini maksudnya. Nah, dari itu langsung kayak oke, kita langsung cari nih tahu dulu digital yang dimaksud dengan infrastruktur digital tuh apa gitu. Oh, berarti aku nanti lebih bahas ke pemanfaatan digitalnya gitu ta. Nah, dari situ aja nih aku kasih contoh presentasinya dikit ya yang gimana cari cara idenya gitu. Tar. Ada Pak Ajis ya? Ada Bu, ada. Nah, kalau ini kan aku kan jadi kita ngambil dulu kuncinya nih. Kalau aku ya kemarin digital nih. Jadi langsung ke kenapa sih harus digital gitu kan? Aku cari dulu nih kenapa harus digital. Oh, berarti ada 2 poin. Kalau yang aku kemarin ambil kan ada 2 poin. Jadi kita tuh kayak intinya tuh ngambil dulu dari di sininya nih, digitalnya. Oh, oke, kenapa sih harus digital? Karena kan nggak semuanya orang ngerti kenapa harus digital. Apalagi memang kemarin ternyata setelah survei pelaku ekonomi Garut tuh masih banyak yang belum go digital gitu. Mereka punya karya bagus tapi belum digital gitu. Dari situ dulu kan tadi ada 2 poin ya. Udah nih dari revolusi industri 4.0 aja udah banyak yang mesti dibahas gitu, Pak. Belum market behavior. Nah, sekarang nih kayak bicara market behavior nih. Itu kita bisa kayak banyak web kan yang mengeluarkan data bahwa perubahan market behavior yang terjadi di era pandemi sekarang nih. Jadi kita harus tahu web apa aja nih yang biasanya menampilkan data. Itu kan banyak di Google gitu. Salah satunya kan kalau kemarin aku ngambilnya dari ini Deloitte. Deloitte itu kan salah satu website risetnya website riset kan. Di situ kita bisa ngambil data sebanyak-banyaknya dan itu semuanya memang dalam bahasa Inggris Kang Ajis gitu ya. Tinggal kita copy paste dan kita baca sedetail mungkin gitu hasil riset mereka gitu. Jadi sebenarnya itu kan ini dari hasil penelitian orang lain yang kita kaji ulang dalam bentuk presentasi. Itu jadi memang harus banyak artikel yang kita baca kemudian dibandingkan masukkan dan yang masuk feel-nya gimana gitu. Itu baru dari kenapanya aja tuh bisa panjang gitu. Kemarin kan aku dikasih waktu tuh, dari jam 1:30 sampai 3:30, 2 jam 3 jam aku harus ngomong apa ini harus panjang kan.
biasanya kan presentasi 15 menit, 30 menit gitu. Ini harus 2 jam, 3 jam gitu. Jadi ya segera apa dibahas. Itu akhirnya banyak aku cari-cari internet, cari-cari riset dari beberapa riset yang emang udah kajiannya emang bagus. Biasanya dalam bentuk bahasa Inggris sih. Si artikelnya, kemudian aku pelajari dan aku sampaikan ulang. Biasanya kayak gitu sih kalau untuk presentasi. Ini dari apa aja nih yang market behavior yang berubah gitu-gitulah, Kang. Jadi intinya tadi ya selain kenapa ini tuh baru apa ya? Tadi baru nanyain kenapanya kan. Nah, sekarang apa aja yang perlu digitalisasikan? Dan ini semua dari hulu ke hilir ini banyak banget kan. Dari R&D, promotion, e-commerce, finance, warehouse, dan itu teh semua akhirnya banyak gitu ide itu muncul. Jadi ide-ide besarnya dulu Pak Ajis, kemudian kita baru cari detailnya. Kalau aku sih gitu caranya. Jadi ide besarnya apa? Misal kayak tadi kita mau bahas kenapa harus digital, kita mau bahas yang keduanya kalau aku apa aja yang perlu digitalisasikan, itu kan banyak banget tuh inovasi digital marketing. Wah itu aja udah panjang banget gitu. Jadi habis ketemu headline-nya, baru kita cari detailnya, penelitiannya, data terbarunya. Misal kayak sekarang nih, most popular sosmed itu kan banyak tuh yang menampilkan datanya apa aja. Ternyata Facebook masih nomor 1 walaupun saham Facebook itu turun. Itu kan ada datanya sehingga kita kayak lebih mudah aja kalau kitanya banyak kayak tadi aku bilang ketika kitanya banyak ngisi teko, ketika kita mengeluarkan pun gitu akan banyak yang bisa kita keluarkan dan share. Jadi kitanya juga yang harus itu tadi cari artikel dan lain-lain. Cuman itu intinya tadi tentuin dulu tema apa aja yang headline-nya aja dulu aja. Nanti habis headline-nya ketemu baru cari detailnya. Kalau aku sih gitu Kang Ajis caranya. Oke, Bu Haji. Mantap. Iya. Mbak Jati mungkin atau Ibu Lisa. Apa tadi pertanyaannya? Nggak pertanyaan sih. Biar nggak lupa ya. Gimana tadi tuh? Iya benar. Sorry Pak Ajis. Jadi kalau ketika yang belum terpecahkan sama hamba ketika presentasi itu, ketika menyiapkan materi secara detail, secara lengkap itu kadang lupa pada saat mau pelaksanaan, mau diobrolin gitu. Ada latihan kayak gitu-gitulah, latihan. Iya. Suka lupa. Iya. Jadi mending dadakan kayak gitu. Kayak gitulah. Mungkin kita mah sering berimprovisasi kali ya. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi. Mungkin harus belajar yang mempersiapkan yang kayak TST itu. Mungkin harus sering kayak gitu. Mungkin ya. Ya, betul. Nanti juga mengalir, Pak. Maksudnya ketika kita bacanya benar-benar, maksudnya kalau presentasi kan bisa dadakan, Pak. Apalagi ditanya 3 jam nih, nggak bisa kan? Masa kita mau ngomong ngalur ngidul kan harus terstruktur kan pembicaraan kita. Jadi ya itu tadi dengan kita banyak baca gitu kan. Tadi kumpulin dulu banyak datanya tuh dikumpulin banyak gitu. Terus poin-poinnya kan yang di PowerPoint kan udah ada poin-poinnya, yang ngomongin juga kan detailnya kita tulis di sana ya. Yang penting kan poinnya udah ada di situ. Detailnya yang akan kita presentasikan itu ya tadi harus kitanya tuh harus punya emosi terhadap poin-poin itu gitu. Itu kan misal kayak yang kita lakukan nih, yang misal kayak gini nih. Aku kan tadi apa aja nih yang mesti didigitalisasikan. Nah, salah satunya kan R&D nih kan misal ini nih. Nah, research product, innovation product kan. Pemanfaatan Google Trends, survei di marketplace, voice of customer nih. Voice of customer, nerangin voice of customer kan kita pakai banyak banget Kang Ajis ya. Apa tadi voice of customer mana ya? Nah, ini nih. Kita yang sering kita lakukan adalah FGD kan, focus group discussion. Nah, ini kan kita kan cuma tulis ininya aja kan yang utamanya. Nah, yang akan kita sampaikan banyaknya adalah feel kita yang kita biasa lakukan adalah forum diskusi di grup kayak voting dan lain-lain. Ini bisa lebih banyak, kita bisa main di situ, apalagi yang feel-nya kita dapat dan kita lakuin tuh lebih enak gitu neranginnya. Jadi nggak lupa nantinya. Cukup poin ini aja terus kitanya ini tuh ke sini gitu. Jadi feel-nya dapetin dulu, emosinya dapetin dulu. Terus terutama kalau misalnya apa yang kita lakuin tuh lebih apa yang kita sampaikan tuh emang kita lakuin jadi lebih enak sebenarnya gitu. Ya, betul. Seperti itu tadi ya. Kita kasih plus dulu dong buat Bu Istia, teman-teman. Tadi panjang lebar itu. Bikinnya lama itu kayak gitu teh.
Iya, seminggu. 2 hari Pak, 2 hari. Oh, 2 hari. Wah, master ini loh dia. Iya. Undangannya hari Senin, hari Iya. Jumat presentasinya. Selasa, Rabu, Selasanya tuh pergi dulu. Rabu, Kamis ya 2 hari. Luar biasa. Cinta Garut ini beneran ini mah. Garut ya. Iya. Catatan kaki sedikit ya Pak Ajis ya. Tadi udah dijelasin sama Bu Istia panjang lebar gitu ya. Hamba menambahin dikit berdasarkan ini ya, masih belajar ini juga. Kadang masih sering hilang gitu, sering hilang dan oleng Pak Ajis. Jadi biasanya kalau apa ya, mau presentasi itu kayak kita mau masuk ke sebuah hutan gitu ya Pak Ajis. Ya, hutan asing lah gitu ya. Kita yang nggak tahu gitu di hutan itu ada binatang apa gitu kan. Nah, biasanya kalau hamba itu supaya nggak blank gitu, nggak oleng gitu ya. Ini langsung penerapannya teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengamatinya mah, ini teh yang akan melakukan juga gitu. Jadi apa Pak Jis? Menyiapkan peta contekan. Yes, Pak Jis. Ini apa ya? Nggak akan sampai ya audiens wah nyontek, enggak. Formal aja ya gitu kan. Jadi ada contekannya. Ini kayak peta gitu buat kita. Ya ini kan misalkan rapat mingguan. Kalau hamba kan kadang lupa ya. Ya udah munculin aja lagi host pening, opening bla 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 gitu kan. Habis ini pemilihan ke-host bla 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 kayak gitu-gitu. Ya jadi ada peta contekannya gitu, maps-nya gitu biar kita nggak oleng kayak gitu. Kecuali teman-teman udah expert, udah pro. Ya karena betul kata Bu Istia ya harus dipersiapkan datanya dan harus dilatih. Kalau udah dipersiapkan dan udah dilatih kayak teman-teman udah tahu petanya ya dan udah sering jalan-jalan di hutan itu, ya gampang. Bener nggak? Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum tahu ya hutannya kayak gimana, ada hewan apa di sana, wayana kita sebuah peta kemana-mana dan itu sah-sah aja, nggak jadi masalah ya. Karena apa, peta itu kan hanya titik-titik poinnya. Pas pada saat kita di tempat itu kan kita improvisasi ya, sesuai dengan kompetensi apa yang kita sampaikan pada saat itu. Makanya persiapan itu adalah bagian yang paling penting ya. Kayak kita mau masuk ke hutan, kita udah tahu tuh, oh di sana ada singa, oh di sana ada harimau. Udah tahu juga gimana cara menaklukkannya lah, bahasanya seperti itu ya. Karena sering latihan, sering jalan-jalan ke hutan itu. Biasanya gitu sih Pak Adis ya, sampaikan. Ya, benar. Pak Adis, aku juga kan pernah tuh presentasi dibuatin Kang Tio ya. Rasanya kalau dipersiapin sendiri Pak Ajis, karena kita lebih paham terhadap apa isinya gitu. Betul. Jadi akhirnya kemarin presentasi yang kemarin aku buat sendiri aja deh gitu, karena kan dibuat orang lain sama dibuat sendiri itu beda. Betul sekali. Karena dibuat tentu karena memang waktunya kan lagi banyak kesana kemari gitu. Tapi memang itu lumayan kemarin fokus waktu di Garut tuh hampir Selasa, Rabu, Kamis, Jumat seminggu ya itu sampai malam gitu. Kitanya dulu emang kalau misalnya udah ada maksudnya kitanya udah baca referensi kan cuman kita yang tahu gitu. Yang itu tadi ada petanya itu kan ada dalam PowerPoint. Jadi yang disajikan di PowerPoint itu adalah petanya. Biar kita tahu dari sini ngajelengnya ke sini gitu. Peta benar, peta butuh peta. Petanya itu dalam bentuk PowerPoint kan kalau misalnya kita presentasi mah. Gitu. Iya, tenun, Bu Istia. Gitu ya Pak Adis ya. Barangkali teman-teman nanti aku nyiapin peta deh. Peta, contekan aja. Iya. Sekarang nyiapin peta sih di note. Petanya yang Kang Ajis ngerti aja. Dan nggak usah detail gitu. Kayak tadi kan aku sebenarnya kayak FGD nih. Makanya aku tampilin kan bentuk voting kayak gimana gitu. Nah, itu sebenarnya peta kan. Peta ketika forum group discussion itu voting itu udah ada peta 2 peta gitu. Jadi poin-poin peta yang kita pahami gitu, nggak usah yang mereka pahami gitu. Maksudnya mereka poin-poinnya tuh yang emang Kang Ajis itu dari sini tuh nanti saya loncat ke sini biar nggak lupa gitu. Jadi si PowerPoint itu bukan sebenarnya memudahkan presenter untuk menyampaikan itu secara keseluruhan gitu. Jadi ya buat petanya di situ. Ya, tenun Bu Istia. Gitu ya Pak Adis ya. Terima kasih Bu Istia, Pak Jati. Alhamdulillah sami-sami. Bangga teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang Ayu, makasih Ayu. Kayak mau nambahin ya Teh Ayu. Iya, gimana Mbak Ayu? Teh Ayu. Sok. Aku mau nanya sih. Lah, iya pematerinya nanya malah. Iya. Diskusi aja, ngobrol-ngobrol. Iya, gimana Teh Ayu? Sok tuh ada pakarnya Bu Istia tuh, nanya. Soalnya gimana Teh Ayu?
Masih sama tentang lupa juga. Cuma bukan tentang materi apa yang kita tulis. Jadi kayak tadi yang Teh Yoyo nanya. Nah, aku tuh cuma inget garis besar kayak si teknik Jepang itu kan. Cuma aku lupa gitu. Itu tuh namanya apa, terus untuk apa aja. Jadi kadang aku tuh pengen jawab. Aku tuh tahu, cuma aku tuh lupa gitu. Cuma inget garis besarnya aja. Nah, untuk mengatasi kayak gitu tuh gimana ya? Apakah kita tetap jawab cuma nggak detail atau kita hold aja gitu? Maksudnya nggak usah diungkapin aja gitu. Soalnya sebagai pembicara kan kayak kita yang tahu gitu. Kalau misalnya kita gugup atau kita yang nggak jelas, gimana mau percaya orangnya gitu sih. Soalnya aku sering mbak kayak pikirannya bercabang gitu, kadang tahu ini cuma tuh suka lupa gitu kan. Iya. Ya gimana Bu Istia, sok mangga. Ya betul Teh Ayu, apapun itu kondisinya, Teh Ayunya nge-freeze ya? Iya kayaknya nge-freeze nih. Iya nih, ketawa aja tuh. Iya. Halo Teh Ayu, di off cam aja kalau jaringannya ini ya kurang bagus. Hilang ya? Ada nongol lagi. Ayo. Pantai ya ini. Oke ya Teh Ayu ada ya. Oke Bu, mangga Bu. Minta tolong dijawab. Mana Teh Ayu nah ada Itu ada. Lagi masih di pantai dah. Masih bersantai di pantai. Teh Ayu apa namanya kalau aku sih maksudnya jadi pemateri gini, takut aku lupa, jadi kita kayak harus mempersiapkan contekannya yang banyak. Cuman si contekan itu tuh jangan terlihat juga seperti contekan gitu. Misal nih, makanya kan ada aplikasi Mind Map itu tuh sebenarnya kan Mind Map itu kan sebenarnya contekan gitu aslinya gitu kan. Misal kayak tadi kita mau ngebahas tentang digital inovasi digital marketing tentang Instagram. Kan kita yang utamanya kan di PowerPoint. Nih, contekannya ada di mana? Contekan itu kita buat di mind map. Ketika ada yang nanya dan kita lupa, tinggal buka aja mind map-nya dan itu malah terlihat lebih profesional gitu. Oh iya, dia punya datanya semua gitu kan. Ketika mau ngebahas tentang hal-hal yang lain yang kita lupa, tinggal buka contekannya lewat mind map gitu. Enggak dalam bentuk coretan tulisan tangan nih atau ketikan di Word, enggak gitu. Kalau menurut aku lebih baik itu ketika kita mengantisipasi lupa ketika presentasi itu ditulis di mind map gitu. Dan itu terlihat lebih profesional ketika kita menjawab tinggal buka mind map, sudah ada di sana, kita jelaskan. Gitu sih intinya buat contekannya lebih rapih lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya lupa, untuk mengantisipasi lupanya itu gitu. Gitu ya, tenun Bu Istia, Pak Ajis, Pak Koko, teman-teman nih. Yang lainnya tuh bantuin Teh Ayu nih. Gimana cara jawab kalau lupa gitu. Jadi ya, ayo. Kalau misalnya udah terlanjur nggak punya contekan gimana? Misal nih ya, terlanjur nggak punya contekan terus ada yang nanya, misal kayak gini nih. Kemarin pengalaman misal ada peserta yang nanya, Teh Isti kita udah produk Garut itu misal gini ya, ada yang nanya tentang produknya itu udah bagus. Jadi si Garut itu kan punya batik Garutan yang sebenarnya punya ciri khas yang cuman Garut yang punya gitu. Nah mereka tuh si peserta tuh nggak bisa lewat online gitu kan, karena kalau lewat online orang-orang nggak bisa megang produknya dan lain-lain gitu. Nah, berarti kan kayak aku harus menerangkan itu kan ke arah branding ya, gimana caranya si
orang itu tanpa ya bisa tetap digital gitu dan melihat produk kita bagus gitu kan, tapi lewat online. Berarti kan yang aku ingin sampaikan adalah tentang branding. Cuman waktu itu kan aku juga belum banyak belajar tentang branding ya, hanya sepintas lah gitu tentang branding. Misal nih ada peserta yang nanya, terus aku mau jawab tentang branding, cuman aku nggak ngerti juga masalah branding. Ya paling ini jawabannya ini kan perlu branding. Karena cuman kalau mau nerangin brandingnya, detail brandingnya, aku langsung jawab gini aja. Nah, karena memang panjang untuk nerangin branding, kayaknya kita bisa bahas setelah workshop ini, atau nanti bisa DM aku, atau nanti kita di pertemuan berikutnya kita bahas khusus branding. Jadi ketika kalau terlanjur nggak punya contekan tentang branding, misal aku nggak pernah bikin mind map tentang branding gitu, kalau aku kayak gitu, nanti di next pertemuan atau di workshop berikutnya kita bahas khusus branding gitu sih kalau aku. Jadi jangan terlihat juga nggak tahu gitu. Jadi karena memang ini panjang, bahas tentang branding ini kita bahas di next workshop. Gitu sih kalau aku caranya, kalau udah terlanjur lupa dan nggak punya contekan gitu. Yes, betul sekali gitu ya. Karena Amba juga pernah mirip-mirip ngalamin gitu ya, lagi presentasi gitu tentang ada dua contoh nih misalkan teman-teman. Yang pertama, dulu ngalamin sendiri ya. Ada yang nanya tuh Teh Ayu gitu kan. Marketing mix itu apa gitu dulu cuman kuliah kan. Marketing mix tuh kebetulan Kang tuh lupa gitu kan, karena ada 5 ya, gitu kan, 5P gitu ya. Kang tuh ingatnya 4 kalau nggak salah ya, satu lagi itu apa gitu kan. Tapi berusaha biar membuat terkesan gitu audiensnya. Akhirnya apa? Malu sendiri teman-teman, seriusan. Nggak ketemu-temu soalnya P yang satunya itu. Itu contoh satu ya. Yang benar itu harusnya contoh yang kedua ternyata. Misal nih, ketika kita lupa ya, kayak tadilah kita punya peta, gitu kan. Ada pertanyaan yang di luar peta itu ceritanya. Ya. Nah, coba misalkan teman-temannya ada orang yang nanya tentang peta itu ya, sementara teman-teman yang ditanya itu di luar peta itu. Nah, kalau misalkan sok tahu ya akan dulu kan gitu kan, berusaha untuk bisa menjelaskan sesuatu yang bukan di ranah kita. Jadinya ngasal, ngarang gitu. Subjektivitas dan relativitasnya tinggi banget. Ya, akhirnya malu. So jadi gimana? Nah, ada kejadian yang kedua ya, ketika misalkan dulu pernah ditanya juga tentang STP ya, segmenting, targeting, positioning misalkannya. Nah, waktu itu sama ya, Kang juga lupa karena udah ngalamin yang dulu itu malu ya. Mending betul kata Teteh dijawab, mohon maaf, saya lupa gitu. Mending kayak gitu loh ternyata. Ya, tapi ini menantang, ini seru ya teman-teman, gitu kan. Nanti saya coba cari jawabannya, nanti saya kirim jawabannya di DM atau misalkan bisa tanya jawab lewat percakapan berikutnya. Mending kayak gitu ternyata itu lebih tenang. Ya. Gitu. Karena nanti menyesali, aduh kenapa tadi gitu. Iya, betul gitu. Soalnya ngalamin gitu kan, malu guys. Ya, kalau di depan teman-teman presentasi di kelas bisa jawab saya lupa, tapi kalau sama kita sebagai pemateri dan orang lain itu menganggap kita tuh nggak boleh lupa, jadi nggak usah pakai lupa aja kayak tadi tekniknya gitu. Karena bahas branding ini panjang gitu kan, dan memang ada ahli yang lebih ahli dari saya bisa atau nggak bisa menyarankan yang ahli dari kita kan pakar branding banyak tuh kayak Coach Dodi. Nanti teman-teman bisa nih follow Instagramnya Coach Dodi, dia ahli branding. Nah bisa kita sarankan juga ke yang ahlinya gitu. Karena kalau saya misal ahlinya di bidang marketing misal gitu. Jadi yang kita bahas marketing karena branding beda pakar. Nah bisa gitu. Jadi kita bisa salah satunya menyarankan pakar yang lebih pakar ketika kita nggak tahu tentang hal itu. Yang keduanya kita juga bisa menyarankan untuk di next nanti mungkin harus ada satu session lagi nih khusus karena branding panjang, nah gitu misal. Ya betul. Biar masih terlihat cerdas padahal nggak tahu. Yes, betul sekali begitulah guys. Ada improvisasi ya intinya main cantik loh bahasanya gitu. Ya apalagi di forum umum itu kata Bu Istia ya gitu kan. Jangan sampai ya bikin ini gitu rame sejagat raya nanti. Gitu ya. Ayo ya. Tadi Teh Tia mau ngasih pendapat. Mangga, sok Teh Tia. Di unmute ya. Teh Tia ngomong apa ya? Di unmute. Nggak tahu. Gimana Teh Tia? Boleh, sok.
Suaranya nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada suaranya yang Tia. Nggak ada suaranya, Tia. Kenapa ya? Pakai headset coba. Nih. Bisa nggak? Coba pakai headset. Atau mute-nya di pengaturannya diganti ke sistem, SMS sistem tulisnya di situ kan. Di mute. Bentar ya, Kang. Izin dulu. Iya. Nah, ada. So. Kalau misalnya Cynthia tahu tapi kurang apa ya? Jadi cuman sekedar tahu aja gitu. Nah, kalau Cynthia biasanya nge-hold dulu sih. Soalnya nanti kalau misalnya Cynthia ngomong, terus Cynthia nggak tahu, nanti jadinya jadi pertanyaan lagi buat yang lain gitu. Yes, iya. Jadi menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Ya, nah makanya Cynthia mending ya udah diam aja dulu. Mending gitu betul. Kalau Cynthia kayak gitu. Udah gitu aja. Ya, nuhun ya. Jadi gitu ya teman-temannya. Kalau misalkan mending gini, kalau misalkan nggak bisa mending ya tadi ya seperti yang disampaikan Tete ya. Kita ngakuin aja nggak apa-apa ya. Nggak semua harus tahu kok. Seriusan. Ya, karena kalau kita sok tahu jadinya malu-maluin. Ngalamin soalnya teman-teman. Mending kalau kita nggak tahu, jawab ini menantang ya gitu kan. Nanti kita coba cari jawabannya ya. Jadi di bahan diskusi berikutnya misalnya gitu tadi kata Tetenya. Itu betul kayak gitu. Lebih tenang kita juga ya. Kalau memang nggak tahu ya kita katakan nggak tahu aja, nggak apa-apa. Baik-baik aja kok. Mangga ada lagi 9 menit lagi nih. Ayo, ini bagus loh bukunya aplikatif ya teman-teman. Jadi sangat membantu. Kan kita nggak selamanya mungkinnya akan dikatakan di PowerPoint terus. Teman-teman misalkan nanti suatu saat nanti gitu Pak Ajis kerja di Google gitu kan, Pak Koko kerja di Facebook misalnya gitu kan ya, atau teman-teman dia gitu ya kerja di Singapura misalnya gitu ya. Keterampilan berbicara di depan umum itu sepanjang hayat soalnya seriusan, bukan hanya ranah keluarga di kantor aja gitu kan. Dalam keluarga pun suami istri tuh berbicara loh depan umum itu tuh. Ya, cuma kan partner hidup gitu. Yes, walaupun cuma satu orang kan berbicara kita kan. Nah, keterampilan yang tadi di buku itu bisa dipakai gitu ya untuk kehidupan. Ya, mudah-mudahan bukan hanya sekedar konsep ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi ada hal-hal yang memang bisa teman-teman pakai gitu. Ya, bisa diterapkan ke hidup. Itu yang paling penting sih teman-teman dari acara bedah buku ini ya. Teman-teman dapat satu alasan kenapa harus belajar buku ini, kedua, apa materi yang disampaikan, yang ketiga, gimana cara saya supaya bisa menerapkan tiga ini. Ya, ingat-ingat itu karena mahal loh. Serius ini buku-buku bagus banget, buku-buku internasional bestseller semuanya itu. Yang kami ini hampir semua ya ada sih yang di Indonesia gitu kan. Itu buat teman-teman gitu. Itu dari izin kita lihat mangga. Ayo, Pak Ajis, Pak Koko, Bu Yoyo, Teh Linda, Teh Heca, Teh Lisa. Kalau enggak akan nanya nih sambil nunggu Teteh nih. Ya. Ke Teh Lisa deh. Teh Lisa boleh share dapat apa dari materi yang disampaikan sama Teh Ayu dan diskusi tadi. Coba sharing. Dapat apa-apa yang bisa diterapkan sama Teh Lisa dalam kehidupan. Coba. Dari senior dulu ya, nanti dari junior kita satu. Dari aku mah banyak sih kalau misalnya dari segi komunikasi. Soalnya kenapa? Bidang aku gitu ya, purchasing. Di purchasing itu teh seni komunikasinya tuh emang benar-benar dipakai gitu. Ya, betul sekali. Dari untuk gimana caranya kita ngobrol sama yang lebih tua, yang kakek-kakek gitu ya, bapak-bapak dan anak muda, ternyata itu tuh beda jauh kayak gitu. Itu tuh emang belajar banyak dan gimana caranya kita bisa tahu gimana cara kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Salah satu cara ampuhnya ya terjun langsung gitu. Nggak malu untuk ngobrol duluan atau gimana kayak gitu sih. Dan cara aku kalau misalnya ada presentasi atau apa, gimana tuh? Aku lebih banyak
latihan sendiri, ngobrol sendiri. Karena aku suka sering ngobrol sendiri sih. Aku mah suka ngomong sendiri lah gitu kalau kata orang. Jadi kalau misalnya kesel atau apa ya ngomong sendiri gitu. Kenapa sih kayak gini? Harusnya itu nggak kayak gini, kayak gitu. Aku lebih suka ngomong sendiri yang gimana itu teh jadinya teh berpengaruh sama ngobrol sama orang. Jadinya lebih pede dan lancar aja sih gitu kalau aku. Terus kalau misalnya emang mau presentasi, memahami dengan baik apa yang kita akan presentasikan. Jadi kalau misalnya ada lupa atau apa, kita bisa lebih paham tentang presentasinya. Bukan dihafal, tapi dipahami. Dipahami, gitu. Betul. Iya. Soalnya kalau misalnya dipahami, kita bisa memberitahukan dan mengimplementasikan yang pernah kita alami lah, dan kita bisa sharing kalau kita paham sama presentasi apa yang kita presentasikan gitu sih kalau aku. Oke, keren ya. Jangan menghafal tapi pahamilah. Weh, ini quote Teh Lisa nih hari ini nih. Kita kasih plus teman-teman. Iya. Keren. Nah itu ya. Kalian tuh sebenarnya jago ngomong. Kalian tuh cuma diem-diem baik ya. Kalau dipancing baru keluar gitu kan. Bagus-bagus tuh ya. Oke, hatur nuhun Teh Lisa. Sekarang dari ini Dede junior. Teh Liani kemana nih, ngilang nih, biarin nih. Teh Lili. Ya. Mangga boleh share dapat apa dari bedah buku yang tadi disampaikan sama Teh Ayu dan diskusi kita. Dapat apa-apa yang bisa diterapkan khususnya ya dalam kehidupan Teh Liani. Mangga. Iya. Kedengaran nggak ya suara? Ada. Kalau aku sih tadi sama kayak teman-teman. Kan aku juga kebetulan jurusan komunikasi gitu ya. Oh iya. Di kuliahnya. Aku pun sama gitu, masih kalau misalkan presentasi di depan teman-teman di kelas tuh masih grogi, masih banyak yang lupa kayak gitu. Terus sampai ya nervous bener-bener teringat dingin gitu kalau misalkan presentasi di depan teman-teman kayak gitu. Kalau aku sih untuk menghindari itu semua ya kayak tadi sih kita latihan dulu, benar-benar latihan sendiri di depan cermin, itu tuh berulang kali gitu. Terus kita juga nyiapin note kecil gitu untuk mengingat apa yang mau kita bahas nanti pas ketika kita presentasi di depan teman-teman kayak gitu. Itu jadi memang harus dilatih meskipun kita sering berbicara, tapi tetap aja kalau ketika kita disuruh presentasi ke depan umum, apalagi teman-teman baru kayak gitu, pasti bakal ada groginya kayak gitu. Itu sih, Kang. Jadi memang harus dilatih aja gitu. Yes. Oke, quotes lagi dari Teh Liani ya. Nggak ada ahli public speaking yang langsung ahli ya. Yang ada hanya yang terlatih. Kita kasih plus buat Teh Lili. Tuh kalian tuh keren-keren ya. Luar biasa tuh nuhun Teh Lili. Oke, 3 menit lagi. Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, mangga. Pak Ajis, Pak Koko, Bu Yoyo, teman-teman, ada? Akang. Ya, gimana Teh Yo? Tadi ada yang pakai analogi. Akang, Teteh, Koko, Pak Ajis kan biasanya analoginya teh wah gitu. Itu teh di mana ya bisa belajar kita analoginya apa sih yang pas yang kayak gitu. Iya, aduh ini pertanyaannya dahsyat ya. Ya. Iya. Harus sering komunikasi sama emak-emak Teh ya. Kan emak-emak harus pakai analogi ngobrolnya. Iya. Iya, itu betul apa kata kau. Lanjut kok, terus. Sok, mangga Pak Tio. Nah. Iya, Pak Ajis gimana Pak Ajis? Gimana Teh? Analogi gimana maksudnya? Itu dapat analogi, dapatnya dari mana gitu. Oh, ya nggak tahu dapat dari mana. Oh, udah pada tua Teh yo. Ada bukunya atau apanya gitu. Oh, ikuti channel ini biar dapat. Oh, enggak sih.
tidak mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Paling nongkrong di kebun aja sih Theo. Matiin sayuran. Nggak ada Theo, nggak ada ini. Ya mungkin banyak ini kali ya. Apa sih? Mencoba menjelaskan secara lebih sederhana kayak gitu. Jadi kalau berpikir secara cerdas kan orang apa ya? Bukan secara cerdas, secara teori. Data itu kadang orang susah nerimanya kan. Kadang aku mikirnya gimana sih supaya ngobrol sama orang tuh lebih sederhana, apapun jenis orangnya bisa ngerti gitu. Jadi ngomongin data keuangan setahun, kita ngobrol sama Pak Fedi gitu supaya Pak Fedi itu ngerti gimana sih cari analogi akhirnya. Kayak gitu. Ngomongin data ke Pak Fedi pasti nolak kan kayak gitu sih. Ya. Nggak tahu tuh yang lain gimana. Atau nuhun Pak Ajis, betul, setuju bisa. Yang lain dulu deh. Teh Ayu gimana Teh Ayu? Metode storytelling gitu loh Kang. Oh iya. Gitu. Jadi analoginya tuh itu atau bisa jadi pengalaman kayak Teteh tadi itu analogi dari pengalaman. Ya. Oke. Nuhun. Ada lagi teman-teman? Ya. Oke, nambahin biasa catatan kaki sedikit ya. Tadi udah betul sih dijawab sama Koko, sama Pak Ajis ya, sama Teh Ayu. Gini Teh ya, kalau hamba Maya banyak dapat analogi itu dari penderitaan hidup. Iya, ya enggak sih, kita ya punya ini masing-masing ya. Banyak emang dari itu satu. Yang kedua, emang dari ini sih, dari banyak input ya, baca buku atau nonton YouTube gitu kan, cerita-cerita hikmah gitu-gitulah ya. Gitu. Jadi kadang dari situ gitu. Karena betul kata Pak Ajis, jadi teman-teman ya, Akang pun masih belajar ya. Kadang menjelaskan ada pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan menjelaskan dengan bahasa apa ya, yang bukan bahasa audiensnya, itu kasihan gitu. Ya, nggak nyampe gitu frekuensinya itu. Makanya betul kata Pak Ajis, harus dijelaskan dengan cerita misal. Ya, kayak tadi misalkan Pak Ajis nanya tentang gimana kalau misalkan presentasi biar nggak lupa. Nah, tadi kan dianalogikan dengan kita ketika masuk ke hutan harus ada petanya kayak gitu tuh. Kan lebih mudah ya, gitu, relatif lebih mudah dipahami. Oh, peta itu apa? Contekan gitu tuh. PowerPoint-nya atau ada mind map-nya kayak gitu. Karena memang tantangan bagi public speaker ya, siapapun ya teman-teman, di awalnya itu yang paling susah loh. Sama di akhirnya yang paling susah, benar nggak sih? Kayak ini analogi lagi nih Tayo. Kayak naik pesawat katanya. Ya, saat-saat yang krusial ketika kita presentasi itu persis kayak naik pesawat Tayo. Pas pada saat terbang tuh apa? Take off ya namanya ya. Ya kan? Kan kita kalau misalnya naik pesawat pas take off kan deg-degan, benar nggak sih? Aduh gimana ya ini pesawatnya bisa terbang? Lupa lagi ya kan, harus naik lagi. Yes, betul loh. Ya, takut gitu, khawatir, cemas gitu kan. Nanti gimana nih, bisa nggak terbangnya kan? Apalagi ada turbulensi gitu ya. Pas naik, begitu udah openingnya nih, udah take off-nya, biasa. Nyampe atas itu kita bisa improvisasi gitu. Bahkan kita udah nggak pakai sabuk lagi, benar nggak? Ya, kalau presentasi di awal doang deg-degan, nanti udah pembukaan, udah ngalir, enak gitu kita teh. Kayak naik pesawat, kita udah buka sabuk, bisa ke WC, bisa minum, bisa makan. Nah, terakhir, tantangan berikutnya adalah pas pada saat landing. Penutupan itu mulai deg-degan lagi loh, benar nggak sih? Ya, ini ya, jadi apa? Ya itulah seni ya. Itu mencari analogi itu biasanya muncul karena kita punya masalah ya, mencari solusinya. Kadang nggak bisa menemui solusi yang langsung to the point, tapi dengan sebuah cerita deh. Makanya orang-orang yang banyak punya analogi biasanya banyak masalah dia biasanya ya. Itu meskipun ya beda-beda ya cara-cara apa memahaminya ya. Jadi banyakin input sih ya. Itu nggak ada rumus praktis shortcutnya gitu ya. Jadi memang harus banyakin inputnya gitu. Itu mungkin ya. Kadang itu tuh munculnya tiba-tiba loh ya. Kayak tadi pesawat tuh itu muncul tiba-tiba loh. Kayak gitu tuh. Sering ngobrol sama anak kecil deh yo. Nah, bisa juga. Sering ngobrol sama anak kecil. Mama
mah karena agak hese. inspirasinya dari Ya makanya harus pakai analogi, Bah. Kadang mikirnya tuh lebih keras ngobrol sama anak kecil. Jadi menjelaskan sesuatu yang waduh berat banget gitu dianalogikan secara sederhana banget gitu. Kan ngelatih analogi kan gitu ya. Yes. Betul Pak Jis, karena menjelaskan yang abstrak ke anak kecil. Ayo gimana coba? Suka pusing juga kan mikir gimana? Ya. Kayak pertanyaan apa sih? Kok aku bisa ada gitu-gitulah. Aduh, dijelasin nggak Pak? Asli ya ini filsuf ini. Gak bingung kan? Iya bro, sama sih. Jadi nanya, ayah Allah tuh apa? Aduh, udah tuh ini. Ya gitu-gitu lah. Betul setuju Pak Jus. Kita harus banyak belajar dari anak kecil sih. Kalau punya banyak analogi. Betul. Itu ya Teh ya. Barangkali teman-teman ada tambahan gimana caranya biar bisa punya banyak analogi ya, perumpamaan, metafor gitu kan. Storytelling tadi kata Teh Ayu betul. Sama sering ngobrol sama Koko juga Teh yo. Bingung ngejelasinnya, Bah. Pakai analogi aja dah. Canda kok. Dalam nih Pak Jis nih, dalam nih. Saya latihannya sama Koko, Pak. Ada mikirin gimana nih. Iya. Iya sih, analogi juga kan seni ini berkomunikasi ya. Data gudang kok jelasinnya gimana? Oh ini ada Alfamart gue sama gudang. Oh iya udah. Kan temen-temen gue ngobrol. Akhirnya ketemunya pakai analogi ya, Bah ya. Analogi. Takutnya berantem kan ya kok ya kita ya kok ya Masya Allah. Satu ruangan kan nggak lucu. Canda ya kok. Gitu aja teman-teman, sekian. Terima kasih. Ya, tenung Pak Jis, Pak Koko. Ya analogi juga sih kalau kata Koko mah Teh Yoyo itu tuh seni berkomunikasi kan ya, menyederhanakan yang rumit. Betul. Oke, tenung Pak Koko. Bu Istia barangkali ada tambahan? Cukup Pak, cukup. Cukup ya, udah 936 ya, alhamdulillah tuh. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan bermanfaat ya teman-temannya. Sekali lagi, mudah-mudahan nggak jadi konsep ya teman-teman, bukan hanya teori gitu, tapi bisa ada yang diambil dan diterapkan dalam kehidupan. Begitu. Mangga Teh Winda, co-host, kemana Teh Winda? Boleh disimpulkan, ditutup, bebas, mangga Teh Winda. Ya, terima kasih kepada Teh Ayu telah mempresentasikan bedah bukunya dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Akang Teteh telah memberikan tambahan. Yang Teh Eca dimatiin dulu. Yang Eca di-unmute dulu, di-mute dulu, Ca. Ya, terima kasih juga kepada Akang Teteh telah menambahkan materinya dan juga diskusinya. Sekian dan terima kasih atas bedah buku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause buat Teh Ayu sama Teh Winda teman-teman. Nuhun.